Pemirsa, Irjen Pol Teddy Minahasa terjerat kasus peredaran narkoba. Ironis, narkoba hasil sitaan 5 kg diantaranya digelapkan dengan ditukar tawas, lalu diedarkan. Jenderal Bintang 2 tersebut pun diduga menjadi pengendali dengan melibatkan 4 anggota polisi lain. Namun kini ia membantah dengan klaim tengah menjebak bandar narkoba bernama Mami Linda dengan teknik undercover. Berikut apa kata fakta bersama Raisa Nadia. Yang menjadi tantangan terbesar buat saya adalah justru maraknya peredaran narkoba secara ilegal. Ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi ada juga anggota polisi yang terlibat. Ini tantangan terberat saya. Itulah pernyataan Irjen Teddy Minahasa yang dengan tegas melawan peredaran narkoba. Namun ironis, pernyataan tidak sesuai perbuatan. Irjen Pol Teddy Minahasa diduga terlibat peredaran narkoba. Lalu apa kata fakta? Berawal dari pengungkapan kasus narkoba sebesar 41,4 kg sabu di Bukit Tinggi, Sumatera Barat Mei lalu, di mana 5 kg sabu digelapkan sebelum dimusnahkan. Untuk mengelabui, 5 kg sabu tersebut diganti dengan tawas atau garam kristal, sehingga hanya 35 kg yang dimusnahkan. Dari 5 kg barang sitaan, 1,7 kg berhasil dijual di Kampung Bahari tempat saya berada. Sedangkan untuk 3,3 kg sisanya barulah menjadi barang bukti yang diamankan Polda Metro Jaya. Kini terdapat 11 tersangka peredaran sabu termasuk Irjen Teddy Minahasa. 4 tersangka lain juga merupakan anggota polisi dan 6 lainnya warga sipil. Irjen Teddy Minahasa sebagai pengendali memerintahkan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara untuk menggelapkan 5 kg sabu sitaan. Lalu terdapat seorang wanita bernama Linda di Jakarta sebagai penghubung. Linda lalu menjual sabu tersebut kepada Kapolsek Kalibaru Tanjung Priuk Kompol Kasranto. Kapol Kasranto lalu menyerahkan kepada anak buahnya yaitu Aib Tuyanto yang kemudian diberikan lagi kepada Daeng untuk diedarkan di Kampung Bahari. Peredaran tersebut pun terendus setelah polisi berhasil menangkap pengedar dalam jumlah kecil yang ternyata barang haram tersebut didapatkan dari Aibda Ade. Setelah dilakukan pendalaman lebih lanjut, Aibda Ade mendapatkan sabu tersebut dari Kompol Kasranto yang dibeli dari Linda. Terbentuklah jaringan gelap pengedaran sabu anggota polisi yang kini tengah diusut. Irjen Teddy Minahasa dikenal sebagai polisi terkaya di Indonesia berdasarkan LHKPN Maret lalu dengan kekayaan sebesar 29,7 miliar rupiah. Harta terbesar berupa aset 25 miliar lebih, total terdapat 53 bidang tanah yang tersebar di Pandeglang, Pasuruan, dan Malang. Sementara itu terdapat juga 2 miliar rupiah berupa 4 kendaraan mewah, diantaranya ada Jeep Wrangler dan Harley Davidson Road Glide. Irjen Teddy Minahasa memang dikenal sebagai Ketua Harley Davidson Club Indonesia. Sementara itu terdapat harta lainnya dalam bentuk uang kas senilai 1,5 miliar rupiah, lalu juga terdapat harta bergerak 500 juta rupiah dan juga surat berharga 62 juta rupiah. Namun Irjen Teddy Minahasa yang akan menjadi Kapolda Jawa Timur tersebut pasca tragedi Kanjuruhan justru terancam hukuman berat, mulai dipecat dari Polri hingga hukuman mati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika. Teddy Minahasa juga sempat disebut positif narkoba, namun diklaim berasal dari kandungan obat bius saat operasi. Kini ia membantah dengan bersumpah kepada Tuhan bahwa tidak mengonsumsi maupun mengedarkan narkoba. Teddy Minahasa mengatakan bahwa saya bukan pengguna, saya tidak pernah menggunakan narkoba, dan dia bersumpah demi Allah. Tujuan dia untuk menghubungkan antara si Linda, si perempuan itu dengan Kapolres, mantan Kapolres Bukit Tinggi adalah untuk menjebak, untuk teknik undercover. Kasus polisi terlibat penyalahgunaan narkoba sebenarnya bukan pertama kalinya. Selama 2022 terdapat sejumlah polisi yang terseret kasus narkoba.
10 Agustus, Aibtu Awe yang merupakan anggota Polres Pacitan terciduk dengan barang bukti narkoba dan alat hisap. Selang 1 harinya, AKP Edi Nurdin yang merupakan Kasat Narkoba Polres Karawang mengedarkan narkoba dengan barang bukti 3 paket sabu dan ekstasi. 23 Agustus, giliran Kapolsek Sukodono, Iketut Agus Wardana yang digerebek tengah asyik mengkonsumsi narkoba di Mapolsek bersama dengan 2 anggota lainnya. Dan setelah tes urin massal, 5 anggota Polsek Sukomanunggal Surabaya positif narkoba. Namun kali ini ironis menyeret Inspektur Jenderal Polisi dan juga menjabat sebagai Kapolda. Irjen Teddy Minahasa dan 4 anggota polisi lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Lalu hukuman apa yang paling pantas bagi anggota polisi yang terlibat penyalahgunaan narkoba, apalagi menjadi pengedar? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika, ini kan memang ancaman untuk TM ini bisa sampai hukuman mati. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah ini memang akan bisa benar-benar dijatuhkan atau ada celah untuk lolos, Pak? Statusnya sebagai aparatur negara itu menjadi hal yang memberatkan. Seorang pejabat kepolisian negara sebenarnya udah irjen kan, udah tinggi itu pangkatnya. Dengan penghasilannya, dengan gajinya dibayar oleh negara, dia sudah cukup sebenarnya. Nah, bahwa kemudian ada keinginan mendapatkan sesuatu yang lebih besar, sebenarnya sih boleh-boleh saja, tapi mestinya pakai usaha yang legal kan begitu. Dia sebagai penegak hukum, mestinya dia ikut memberantas gitu, bukan malah dia masuk itu menjadi bagian dari bisnis narkobanya kan. Nama institusi Polri mendapatkan pukulan telak bertubi-tubi. Integritas Polri juga dipertanyakan karena faktanya banyak anggota polisi yang ternyata terlibat penyalahgunaan narkoba. Saya, Raisa Nadia dan Ade Ahmad, sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.